5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan? Nah adik-adik, apakah kalian di rumah memiliki hewan peliharaan? Contohnya ayam, kucing, kambing, sapi, dan lain sebagainya. Ibu Siti sedang membersihkan teras depan rumahnya. Lantai tampak kotor dan berbau tidak sedap. Ada kotoran ayam di lantai. Sejak pagi sudah 3 kali ibu membersihkan teras. Keluarga Siti tidak memelihara ayam. Ayam tetangga sering masuk ke rumah Siti. Ayam itu juga masuk ke rumah yang lain. Jika kita memiliki hewan peliharaan, kita wajib menjaganya dengan baik. Hewan peliharaan dijaga dengan baik agar tidak mengganggu lingkungan. Apabila kita memiliki hewan peliharaan, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, jangan membiarkan hewan peliharaan berkeliaran bebas di lingkungan. Kedua, memberi makan dan minum yang cukup ya dengan teratur. Lalu yang ketiga, menyediakan kandang untuk tempat hewan peliharaan. Yang keempat, membersihkan hewan peliharaan dan kandangnya secara teratur. Hewan peliharaan yang dijaga dengan baik itu akan membuat lingkungan menjadi nyaman. Jadi tidak seperti ibunya Siti tadi ya yang selalu membersihkan, padahal ibunya Siti tidak memelihara ayam, tetangganya yang memelihara ayam. Nah adik-adik, kita sebagai orang yang mempunyai hewan peliharaan ya harus memperhatikan lingkungan kita. Jangan sampai hewan-hewan kita itu berkeliaran dan mengganggu lingkungan kita. Amati teks tentang masalah hewan peliharaan. Temukan kalimat penyelesaian masalah tersebut dan jelaskan maksudnya. Nah, di sini ada beberapa kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah. Jadi ada yang pertama itu masalahnya jangan membiarkan hewan peliharaan itu berkeliaran bebas di lingkungan. Maksudnya apa Kak Citra? Kita tidak boleh membiarkan hewan peliharaan itu berkeliaran di lingkungan atau bahkan ke rumah tetangga ya adik-adik ya. Permasalahan yang kedua itu memberi ada penyelesaiannya itu memberi makan dan minum yang cukup dengan teratur. Maksudnya hewan peliharaan itu harus diberi makan supaya dapat berkembang dengan baik, diberi minum ya adik-adik, harus dirawat dengan baik. Lalu penyelesaian masalah yang ketiga adalah menyediakan kandang ya. Tadi ayamnya tadi itu bisa berkeliaran ke rumah Siti karena mungkin tidak disiapkan kandang ya, atau mungkin kandangnya dibuka sehingga dia bisa berkeliaran ayamnya. Nah, di sini penyelesaian masalahnya adalah menyediakan kandang untuk tempat hewan peliharaan. Maksudnya apa? Hewan peliharaan harus memiliki kandang sebagai tempat tinggal. Penyelesaian masalahnya yang keempat adalah membersihkan hewan peliharaan dan kandangnya secara teratur. Maksudnya itu ya hewan yang kita pelihara harus dibersihkan, misalnya dengan cara memandikan hewan tersebut. Itu maksud dari penyelesaian masalah yang ada dalam bacaan tadi.
Setiap orang itu wajib menjaga kenyamanan lingkungan. Apabila kita memiliki hewan peliharaan, ada kewajiban yang harus dilakukan adik-adik. Apa saja ya kewajibannya? Nah, apakah kamu memiliki hewan peliharaan seperti gambar di bawah ini? Mungkin kalian bisa menceritakan pengalaman kalian tentang memelihara hewan tersebut. Ceritakan juga kewajiban kita jika memiliki hewan peliharaan. Contohnya di sini Kak Citra mempunyai kucing ya, misalnya aku memelihara seekor kucing. Kucingku namanya Pusi. Setiap hari aku selalu merawat kucingku. Setiap hari aku memberi makan kucingku secara rutin. Seminggu sekali aku juga memandikan kucingku. Kucingku juga mempunyai kandang untuk tidur. Kandang kucing selalu aku jaga kebersihannya. Merawat hewan peliharaan adalah kewajiban kita. Nah, ini cerita pengalaman Kak Citra memelihara hewan peliharaan. Nah, di situ ada kewajibannya, yaitu memberi makan, lalu memandikannya, menyediakan kandangnya, membersihkan kandangnya supaya tetap bersih. Mungkin bisa juga memberi vaksin, mengajak dia bermain. Itu kewajiban kita adik-adik. Dayu memiliki kelinci. Dayu tidak ingin kelincinya berkeliaran dan mengganggu tetangga. Dayu ingin membuat kandang untuk kelincinya. Dayu membutuhkan banyak bambu. Ayah Dayu memiliki 900 batang bambu. Berapa kira-kira kandang yang dapat dibuat oleh ayah Dayu? Dan berapa batang bambu yang dibutuhkan ayah Dayu untuk satu kandangnya? Nah, di sini jumlah bambu seluruhnya itu ada 900 batang. Jika ayah Dayu membuat 10 kandang, maka untuk setiap kandang hanya dapat menggunakan 90 batang bambu saja. Jadi untuk mencari keseluruhannya ya, keseluruhannya jumlah bambu itu tadi 900 batang. Untuk mencari setiap kandangnya itu membutuhkan berapa bambu, ya kita harus mencari tahu dulu mau membuat kandangnya ada berapa. Di sini membuat kandangnya 10, maka untuk mendapatkan 900 batang bambu, 10 kandang itu masing-masing memerlukan 90 batang bambu. Nah, kita akan cari kemungkinan yang lain, jumlah kandang yang berbeda dengan hasil kali 900. Misalnya di sini Kak Citra membuat kandangnya ada 9. Maka masing-masing kandang akan membutuhkan berapa bambu? Ya caranya berarti 900 dibagi 9. Kita bagikan dulu 9 dibagi 9. Berapa 9 dibagi 9? Tidak perlu kita hitung adik-adik. 9 dibagi 9 adalah 1. Lalu kita tulis di sini satunya, turun ke bawah dikali. 1 dikali 9 adalah 9. 9 dikurangi 9, 0. Nah, di sini masih ada 02 adik-adik. 1, 2. Kita taruh di sini saja. Nolnya ada 2. Maka kita sudah ketemu nih jawabnya. Berarti di sini jawabnya 100. Jadi kalau kita membuat 9 kandang, setiap kandangnya itu butuh 100. 9 dikali 100 sama dengan 900. Begitu adik-adik. Contoh alternatif berikutnya. Misalnya di sini buat kandangnya 3. Nah, kalau 3 masing-masing kandang butuh berapa bambu ya supaya semua bambunya terpakai. Jadi 900 dibagi 3. Kita kerjakan dulu 9 dibagi 3 ya. 9 dibagi 3 secara pengurangan berulang berarti 9 dikurangi 3 sampai hasilnya 0. Nah, di sini 9 dikurangi 3 sama dengan 6. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi di sini ada 3 kali pengurangan. Maka 9 dibagi 3 itu jawabnya 3. Kita tulis di sini adik-adik 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, setelah itu kita kurangi adik-adik. 9 dikurangi 9 sama dengan
0. Nah, di sini ada 2 nol adik-adik, cukup kita naikkan ke atas. Nah, berarti sudah ketahuan nih adik-adik, hasilnya 3 dikali 300 itu adalah 900. Contoh lain lagi nih, alternatif yang lain. Misalnya membuat 6 kandang. Berarti ya 900 dibagi 6. 9 dibagi 6 sama dengan 9 dikurangi 6 sama dengan 3. Nah, 3 dikurangi 6 bisa nggak Kak Citra? Tidak bisa adik-adik, berarti ketemu nih, hanya ada satu pengurangan, berarti 1 tapi sisa 3. Nah, yang kita tulis di sini yang mana? Satunya ini adik-adik, 1 dikali 6 sama dengan 6. Kita kurangi, 9 kurangi 6 sama dengan 3. Nah, 3 dibagi 6 tidak bisa, kita turunkan nolnya, jadi 30. Nah, sekarang 30 dibagi 6. Lalu 30 bagi 6 kita coret-coret di sini. Berarti 30 dikurangi 6 sama dengan 24. 24 dikurangi 6 sama dengan 18. 18 dikurangi 6 sama dengan 12. 12 dikurangi 6 sama dengan 6. Dan 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Ada berapa pengurangan? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 pengurangan. Jadi 30 dibagi 6 sama dengan 5. Kita tulis di sini. 5 dikali 6 sama dengan 30. 30 dikurangi 30 sama dengan 0. Tapi ingat di sini masih ada 01 adik-adik. Jadi kita cukup tuliskan saja di sini, nggak perlu dibagi lagi. 0 dibagi 6 ya 0 ya. Jadi di sini ketahuan 6 dikali 150 sama dengan 900. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4 subtema 3 pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.